Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-Media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Episode ke-38 kali ini adalah sebuah tribute untuk Denshi Sentai Denziman. Hitotsuki kali ini sudah di-spill di awal-awal episode berlangsung. Karakter bernama Noriko Ida, seorang kritikus masakan terkenal. Ia selalu memberikan kritikan kepada para koki, dan koki selalu menganggap semua yang dibicarakan oleh Ida ini sebagai hal yang valid di ranah masak-memasak. Denshiki, mungkin menurut Om Hige, dengan banyaknya fokus yang dilempar secara sekaligus ataupun secara bersamaan di episode kita kali ini, membuat terjadinya penurunan dari segi kualitas Hitotsuki kali ini. Dengan adanya Omikoshi Phoenix dari Golden Momotaro, kan kita udah tahu gitu bahwa Hitotsuki sudah naik levelnya nih menjadi sukar untuk dikalahkan dengan mode biasa. Dan Hitotsuki 3 episode ke belakang sangat terlihat kekhasannya bila dibandingkan dengan Denshiki di episode kali ini. Kemasannya jadi terlihat biasa aja di sini Hitotsukinya, tidak ada yang spesial dari ability-nya. Sampai menit 4:29, kita lanjut lagi ke scene, kita diperlihatkan dengan diundangnya lagi Inuzuka untuk melapor kepada satuan investigasi kepolisian yang dipimpin oleh bibinya Haruka. Di sana ternyata Inuzuka berkata bahwa dirinya kemarin disekap di dunia Juto. Bercampur dengan eksistensi Juto yang lain kecuali Juto Penguin, di sana dia tidak paham kenapa bisa selamat dan balik lagi menjadi manusia. Di hadapan para petugas penyidik, dia enggak mention apa-apa mengenai identitas dirinya sebagai Inu Brothers. Hanya memberikan alasan saja bahwa dia udah lupa siapakah yang udah menolongnya saat itu, ataupun proses bagaimana dia bisa sampai ke bumi adalah hal yang tidak dia tahu kejadiannya. Lanjut lagi, kopian Juto Inuzuka yang membuat banyak hal tidak terpuji membuat Inuzuka ini kembali dilaporkan. Dan poster buronannya pun terbit meski skalanya masih di lingkup polisi pos kecil, karena seharusnya itu sudah bukan masalah juga gitu, mengingat sang detektif alias Bibi Haruka juga udah tahu update dan kemungkinan kenapa ada Inuzuka versi lain di bumi. Belum nyampe aja mungkin informasinya ke pos polisi lokal. Meski pasti selembaran buronan yang tetap diterbitkan itu berasal dari polisi pusat dahulu gitu. Ada miskomunikasi kayaknya antara divisi buronan sama divisi penyidikan kasus. Sampai menit 5:45 kita diperlihatkan bagaimana Tsubasa mengikuti Kijino yang mengajak dia untuk bersama ke suatu acara yang ia buat sendiri. Dari uang buronan Tsubasa, di sana Kiji berkata bahwa ini adalah perayaan kepulangan Miho katanya. Senyum-senyum psikopat menyedihkan Kijino mengundang respon kasihan, sedih, dan kesal juga secara bersamaan dari Tsubasa. Hingga sampainya di rumah Kiji, sosok Miho adalah boneka spirit doll dengan kehadiran imajiner sebagai penggambaran dari Miho. Dan di sanalah kita melihat ini scene yang momen banget gitu, yang deep banget, di mana Tsubasa memeluk Kijino, menenangkan hati Kijino bahwa ini semua tidak apa-apa gitu. Mari kita tinggalkan aja Miho boneka ini di sini. Dan ayo kita bergegas ke acara yang kamu maksud dan kamu buat, ungkap Tsubasa ini. Ini keren sih sumpah gitu, dapat banget deepnya. Meskipun ada tendensi kedua, yakni Kiji juga memperlihatkan ini semua biar memaklumi keadaan dia. Next kita lihat Rumi-chan yang balik lagi ke kampungnya, di mana dia berpura-pura terus terlihat semangat dan ceria juga mengimbangi Jiro. Nggak berpura-pura seutuhnya gitu, cuma kan manusia itu kadang capek gitu. Kalau sifat Jiro baik itu kan periang dan nggak capek-capek sama sekali seharian bahkan selamanya. Karena mungkin bukan manusia juga gitu, Clandon. Meskipun dia ada sifat sedih juga, cuma periangnya lebih banyak. Lanjut lagi sampai menit 10:43 adalah sajian komedi-komedian ala plot Jetman dan sedikit konflik drama ala Faiz di mana keributan berulang, memainkan narasi yang dibolak-balikan maknanya. Scene ini kayak dimulai di area restoran mewah gitu. Kiji ini akan mentraktir semua dengan uang sisa buronan Tsubasa, meski nantinya Kiji pun tak sanggup membayar. Awal mula cekcok dilakukan oleh Kijino dan Tsubasa. Di sana mereka memperebutkan Miho dan Natsumi, di mana awalnya Tsubasa ini yang menaruh rasa kasihan dan sedih terhadap Kiji tadi malah jadi jengkel karena disangka mau merebut Miho-nya Kijino. Dan Kiji berkata itu bukan boneka gitu. Di lain sisi, ketika sedang makan lahap dengan tenang gitu ya, member yang lain, Momoitaro ini malah ditantang Jiro yang seketika berubah menjadi Jiro jahat. Keduanya lalu terlibat adu omongan kecil. Di lain sisi, obrolan Saruhara dan Haruka yang awalnya juga biasa-biasa aja malah jadi ribut karena tiba-tiba Saruhara bertanya mengenai kedekatan Haruka dan Sonoza. Ya, Haruka dan Sonoza, meskipun Haruka bilang kayak itu cuma mentornya aja gitu. Dibelas Haruka yang membercandai Saruhara, di mana jelas-jelas kemarin Saru ditolak Sononi katanya. Dan Saru juga nggak mau ngaku, itu mah bukan penolakan katanya.
Pokoknya mereka ribut gede lah, ribut besar gitu. Dan dihentikan kemudian oleh kepala koki. Semua disuruh diam gitu dan lebih baik untuk meninggalkan restoran tersebut. Ketika koki di sana malah bertendensi agak naik, jadinya agak kasar gitu. Jadi kayak menghina status mereka yang nggak pas makan di restoran. Dia jadi dikritik oleh Tsubasa gitu, dikritik balik. Dan mereka melakukan konfrontasi gitu. Tsubasa bilang kayak, ini juga masakan lu nggak sempurna enak loh, ini kelebihan garam dan lain-lain gitu. Mereka melakukan konfrontasi dengan membuat masakan imajiner gitu. Jadi kayak saling melempar menu-menu gitu, sajian lewat omongan. Datanglah lalu Lida Sensei alias si Hitotsuki yang tiba-tiba ingin menjuri mereka berdua. Sebetulnya episode kali ini kayak lebih ringan dari kemarin-kemarin. Banget malahan. Komedinya malah dibuat dipanjang-panjangin. Kalau kita runut episode 38 emang fokusnya berkurang. Cuma anehnya kita masih bisa nonton dan ya nggak buruk, ini good aja gitu. Cuma fokusnya berkurang. Ini udah episode 38 gitu. Kayak musuh yang sebenarnya itu siapa, plotnya seperti apa diceritain juga belum. Pergerakan masif menuju bos akhir juga seperti apa kita belum tahu. Kayak Don Momotaro juga belum menemukan musuh yang buat dia effort banget. Selain Sonoi ataupun nanti Sonoshi juga bisa. Ini aja deh member juga belum ngeh gitu bahwa si Inuzuka ya adalah Sentai hitam. Tapi kehadiran Noto juga kelihatan emang bukan big boss sih. Meski nggak tahu juga sih nanti Sonoshi jadi apa kemudian. Kayak gini nih, next stepnya mau ngapain juga jadi buyar. Belum lagi spotlight yang gak merata. Maksudnya, Juto masih belum kelihatan mengancam meskipun kemunculannya membuat kewalahan. Om Hige pikir, serial ini emang kebanyakan santai dan enjoy gitu, tanpa ada halangan musuh yang berarti banget di sini. Entah nanti avatarnya si Momotaro alias Don Killer bakal jadi apa. Scene memperebutkan telur yang tiba-tiba ada Sonoi juga ya ringan banget sih. Tendensi ngakak juga ada gitu. Noto dan Don Brothers memperebutkan telur sampai pecah semuanya gitu. Terus ayam yang bertelur banyak banget secara tiba-tiba ya dikasihkan oleh peternak itu gitu. Ya ngapain juga gitu ya. Next scene dimana omelet hasil si Koki dan Inuzuka dipresentasikan kepada juri Lida Sensei itu juga lumayan kocak. Dimana Haruka, Kiji, dan Saru sampai joget-joget kegirangan memakan omelet kedua jenis tersebut yang enak banget. Pokoknya kayak semuanya joget-joget kegirangan gitu, menikmati makanannya gitu ya. Ini komedi sekali sih. Cuma kita melihat ekspresi Momotani Jiro yang ngerasa ada yang janggal dari makanan tersebut atau ngerasa makanannya kayak biasa-biasa aja. Dan Hitotsuki pun bangkit karena dia masih ngerasa nggak puas sama makanan siapapun. Di sana ia menyedot Inuzuka dan si Koki ke alamnya si Hitotsuki. Landscape sama efeknya ini malah keinget ya sama hutan Helheim. Terlebih buah biru yang terdapat di landscape tersebut. Unik juga gitu, di alam Hitotsuki tersebut ada banyak sekali orang yang juga disedot. Kebanyakan dari mereka yang disedot berhubungan sama dunia masakan. Mereka semua terlihat lapar dan udah lama juga berada di dimensi itu sampai mencari buah biru di dunia tersebut yang ditemukan oleh Inuzuka. Lanjut lagi sampai menit 18 kita melihat pertarungan yang poinnya ngacak lagi di mana ketika Don Brothers sedang melawan Hitotsuki, di sana malah Noto menginterupsi dengan membawa Murasame gitu. Entar malah si Murasame ini bangkit dengan mode mecha. Entah sih, karakteristik Murasame juga belum stand out gitu dan gak tahu mau ngapain selanjutnya. Selain misinya untuk melawan Juto juga, pergerakan Juto masih di-spill kurang dan menurut Om Hige kayak apa ya, sebagai tambahan aja gitu. Form Golden Momotaro kayaknya belum perlu deh untuk ngelawan cuma Hitotsuki model kayak gini. Ya kayak, ya buat apa gitu. Dan setelahnya, pertempuran mecha antara Don Brothers versus Don Murasame, di mana bentuknya sama aja tapi dengan warna dark aja. Kemenangan untuk Don Brothers hadir meski pakai Omikoshi Phoenix dan Daigatai dengan Jiro. Ya berarti mechanya Don Murasame sebetulnya kuat banget. Scene selanjutnya yang awalnya challenging, kini malah malah berelaborasi bebarengan ya dengan bahan-bahan biru dari dimensi Hitotsuki. Sang Koki dan Inuzuka memasak olahan pastry buah dan sebuah pasta juga dari buah tersebut. Lida Sensei yang datang ke sana karena lapar memakan makanan tersebut dan ia berkata bahwa ini adalah makanan terbaik yang berbeda. Di sisi lain kita melihat kehidupan introvertnya Sonoi di mana dia pergi memakan oden sendirian. Dia sendiri membawa telur eksklusif tadi. Hasilnya dia sangat puas dengan rasa telur tersebut dan gak jelas malah lompat lintas dimensi, di mana Sonoza dan Sononi juga terkaget-kaget melihat itu. Momotaro juga sama gitu, dia dibawakan masakan Rumicang oleh Jiro. Pas mencobanya Taro sampai terbang melintasi gelapnya malam dibalut penerangan lampu kota di bawahnya. Ekspresi Momotaro kita lihat nggak kuat banget gitu. Nggak kebayang sih sang perfeksionis seperti Momotaro ini bisa menemukan masakan yang enak banget gitu ya. Berarti lidah Jiro tadi pas awal mencicipi omelet terkesan biasa aja. Ya ini alasannya. Karena memakan masakan hasil Rumicang yang sangat juara gitu. Gak heran gitu, dia jadi berasa biasa aja pas makan yang lain gitu, pas pertengahan scene tadi. Episode ini benar-benar hawanya absurd, pemilihan musiknya juga absurd.
Apalagi di akhir scene ini pas Kijino pulang dengan menyapa boneka Miho, hingga akhirnya malah Miho-chan yang asli ada di sana. Ada apa gitu yang terjadi gitu? Apa Juto Bango sengaja biar dia tidak dibunuh Taro dan memilih untuk bersembunyi di balik bayang Sentai Pink? Apa nih yang akan terjadi ke depannya? Episode minggu depan akan membuat Don Brothers kewalahan di mana hadirnya sosok Don Killer. Di sana Don Killer yang aktif kalau tombolnya ditekan tersebut akan hadir di sini, akan membabi buta para member Don Brothers. Kita lihat aja di minggu depan akan seperti apa. Oke, mungkin cukup begitu aja. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.